Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Dwi Rayuningsi, NIM 3620214018 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan PKM tentang pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pembuatan Foodcon sebagai daya tarik wisata baru Sri Wulung Big Park guna meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Rembang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal memiliki keindahan alamnya yang wajib dikunjungi. Salah satu wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Sri Wulung Big Park. Sri Wulung Big Park merupakan destinasi wisata baru yang terletak di Dusun Rembang, Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Wisata ini dikenal dengan daya tarik pohon pinus yang juga memiliki fasilitas atraksi bersepeda downhill. Dengan segala potensi tersebut, wisata ini masih kekurangan akan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya pariwisata bagi mereka. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah membuat masyarakat juga kurang akan kepekaan terhadap adanya pariwisata, sehingga mereka kurang menyadari bahwa sebenarnya sektor tersebut akan sedikit membantu perekonomian mereka. Hal yang membantu masyarakat sekitar masih minim akan pendapatan mereka, karena mereka masih bekerja di bidang yang tetap, yakni sebagai petani, penambang, dan pembuat gula aren. Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Rembang dengan memanfaatkan potensi yang ada di Sri Wulung Big Park, yakni dengan membuat inovasi dalam pembuatan foodcon sebagai daya tarik baru. Foodcon merupakan bentuk warung yang berfungsi sebagai tempat persinggahan wisatawan untuk menikmati keindahan alam sekitar dan menyaksikan atraksi para pesepeda downhill. Foodcon menyediakan space di mana masyarakat dapat memperoleh kesempatan menikmati berbagai olahan pangan dengan penataan ruang yang menggunakan pendekatan terhadap ruang terbuka hijau. Pembuatan foodcon digunakan untuk melestarikan makanan dan minuman yang menjadi ciri khas Dusun Rembang. Salah satu makanan dan minuman yang menjadi ciri khas Dusun Rembang dan memiliki nilai jual yang tinggi yaitu kopi utek dan nasi lemang. Selain itu, pembuatan foodcon juga melibatkan masyarakat Dusun Rembang untuk ikut berpartisipasi sebagai pelaku wisata usaha. Oleh karena itu, upaya pembuatan foodcon ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat Dusun Rembang. Tidak hanya pembuatan foodcon ini, kami juga akan memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan mengetahui cara pengbaru dan berkelanjutan hingga ke depannya. Perumusan masalah. Usulan program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat ini dalam rangka memecahkan permasalahan. 1. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Rembang. 2. Bagaimana cara pembuatan foodcon sebagai daya tarik wisata baru Sri Wulung Big Park. 3. Bagaimana daya tarik wisata baru ini dapat berkembang dengan dan berkelanjutan ke depannya. Tujuan program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk 1. Memberikan solusi dengan membuka lapangan pekerjaan berupa menambah daya tarik wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Rembang. 2. Untuk menambah daya tarik wisata guna meningkatkan daya tarik wisata baru di Sri Wulung Big Park. 3. Untuk mempelajari bagaimana cara agar daya tarik wisata ini dapat dikembangkan dan berkelanjutan hingga ke depannya. Manfaat. Program kreativitas mahasiswa ini bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain 1. Bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk pelaksanaan salah satu tridharma dan sebagai pengabdian sebagai mahasiswa, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada dengan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi. 2. Bagi masyarakat,
Dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembuatan daya tarik baru Sri Hulu Diprak dapat menambah pengetahuan mengenai sektor pariwisata dan dapat melestarikan makanan dan minuman khas warga Rembang. 3. Bagi pemerintah, dapat menambah kinerja pemerintah dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan program kreativitas mahasiswa ini yaitu sebagai berikut. 1. Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah tentang pembangunan ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Dusun Rembang. 2. Pembangunan food court. Dari program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat, diharapkan dapat menghasilkan pembangunan food court yang dapat berguna bagi perekonomian masyarakat Dusun Rembang. 3. Lapangan pekerjaan. Dari program ini diharapkan dapat membuat lapangan pekerjaan bagi penduduk guna membantu perekonomian penduduk sekitar. 4. Laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan PKMM. 5. Publikasi media massa dan jurnal ilmiah pengabdian masyarakat. 6. Video dokumentasi selama kegiatan. 7. Pembuatan poster. Bab 3. Metode pelaksanaan. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan untuk menyusun jadwal kegiatan yang juga menyesuaikan masyarakat, serta Karang Taruna di sana. Hal ini dikarenakan kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar Sriwulung guna membantu. Selanjutnya kita melakukan tahap pelaksanaan. Tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi dilakukan dengan memperkenalkan konsep inovasi pembangunan foodcon yang akan dibangun di sekitar Sriwulung Diprak yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan dapat mengembangkan destinasi wisata yang ada di sekitar Dusun Rembang. Tahap sosialisasi ini dapat dihadiri oleh pemuda Karang Taruna dan masyarakat sekitar Sriwulung Diprak. Dalam tahap sosialisasi ini juga akan melakukan pemilihan penanggung jawab kegiatan yang ada di sana. Tahap pembangunan. Tahap pembangunan ini dimulai dari pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan. Mulai dari bahan untuk pembuatan stand sampai dengan tempat bersantai yang digunakan untuk menikmati keindahan alam yang ada di sana. Setelah menyiapkan bahan dan alat, langsung membuat foodcon yang akan dibangun cukup 3 warung saja. Akan tetapi untuk tempat bersantai kita akan membuat 5-8 tempat. Selain itu juga akan menyediakan tempat berteduh sebagai kantin di sekolah dengan konsep warna-warni dan jika pada saat hujan di daerah Sriwulung tersebut dapat berteduh. Pembangunan foodcon sendiri masih menyatu dengan alam karena bahan yang digunakan dengan memanfaatkan kekayaan alam yaitu bambu dengan fondasi kayu yang kuat sehingga terjamin keamanannya. Selain itu juga akan menyediakan kain dan bantal warna-warni. Kain di sini digunakan sebagai penambah estetika dekorasi, sedangkan bantal digunakan untuk kenyamanan para wisatawan. Bentuk pembangunan yang akan dibangun dibuat semi permanen karena sudah kebijakan Perhutani tidak boleh membuat bangunan yang permanen. Tahap percobaan. Tahap percobaan ini dilakukan untuk pengecekan mengenai pembangunan yang sudah dibuat. Percobaan yang dilakukan mengenai keamanan, kenyamanan, dan kualitas pembangunan yang dibuat. Jika tahap percobaan masih ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang, maka kita akan memperbaikinya masalah tersebut.
Tahap percobaan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya protes dari wisatawan yang akan menikmati waktu liburnya di Sriwulung Big Park ini. Tahap pelatihan. Tahap pelatihan ini dilakukan untuk para pengelola destinasi wisata, khususnya penjual yang ada di foodcon tersebut. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk para pengelola mengetahui bagaimana cara mengelola destinasi atau foodcon tersebut secara berkelanjutan. Tidak hanya pada saat awal-awal pembangunan saja. Dalam pelatihan ini juga akan memberikan semangat dan pengetahuan untuk para pengelola akan pentingnya melakukan inovasi di setiap beberapa bulan sekali. Hal ini dikarenakan supaya para wisatawan tidak bosan dan selalu ada hal yang menarik yang akan ditawarkan di Sriwulung Big Park ini. Tahap pembukaan. Tahap ini dilakukan jika semua infrastruktur foodcon sudah terjamin keamanan dan kenyamanannya, serta tidak lupa sumber daya manusianya. Pembukaan foodcon ini diharapkan pengunjung Sriwulung Big Park semakin meningkat. Dengan adanya foodcon ini diharapkan pengunjung Sriwulung tidak hanya berkunjung bersepeda saja, akan tetapi bisa menikmati keindahan alam yang ada di sana. Hal ini dikarenakan Sriwulung Big Park masih kental akan keindahan alamnya yang begitu sejuk. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh program ini dapat memberikan solusi bagi penduduk dalam pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Sriwulung Big Park. Dan bagaimana program ini dapat memberikan manfaat sehingga pembangunan ini dapat berkelanjutan pengelolaannya. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan ini dapat digunakan secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar Sriwulung Big Park. Banyak para wisatawan yang berkunjung di Sriwulung selain bersepeda juga menikmati makanan dan minuman khas daerah Rembang. Dan makanan dan minuman khas Rembang dapat dikenal di seluruh kota Banyuwangi ataupun luar Banyuwangi. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Ringkasan mengenai anggaran dana mulai dari peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Semua anggaran dana ini dirancang untuk melakukan program kreativitas mahasiswa, pengabdian masyarakat yang ditampilkan pada tabel 4.1. Tabel ringkasan anggaran biaya. Jenis pengeluaran biaya. 1. Perlengkapan yang diperlukan memerlukan biaya Rp365.000. Bahan habis pakai Rp5.870.000. Perjalanan Rp1.200.000. Lain-lain Rp4.400.000. Dan semua totalnya Rp11.935.000. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan PKMM selama 5 bulan yang ditampilkan pada tabel 4.2. Pada bulan pertama yaitu tahap persiapan. Bulan 2, bulan 3, dan bulan 4 adalah tahap pelaksanaan. Dan bulan 5 adalah tahap evaluasi. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.